Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas salah satu resiko atau mungkin modus dari aplikasi pinjaman online ilegal, yaitu pinjaman teman. Buat kalian yang mungkin tidak tahu atau tidak sengaja pernah menginstal aplikasi pinjaman teman yang ilegal dan belum mendapatkan izin dari OJK ini, di sini ada beberapa orang yang sempat membuat surat pembaca di mediakonsumen.com. Beliau ini bercerita bahwa kronologinya beliau mengajukan pinjaman online di pinjaman online ilegal pinjaman teman. Di sini beliau bercerita ya teman-teman, setelah beliau mengupload dan mengisi data-data pribadinya di aplikasi pinjol pinjaman teman itu, dan kemudian setelah dia menginstal aplikasi pinjol tersebut, dia disuruh mengisi data yang ada dan sudah tertera limitnya Rp800.000. Namun tidak ada rincian biaya bunga serta jangka waktu, tenor, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada notifikasi SMS dari pinjaman teman, kemudian masuk ke rekening senilai Rp489.500. Padahal sebenarnya beliau ini mau melakukan pinjaman Rp800.000. Tapi pinjaman tersebut tidak cair dan yang cair hanya Rp489.500. Tanpa konfirmasi dan tanpa persetujuan sebelumnya. Tiba-tiba ditransfer aja ke rekening beliau. Ini sangat bahaya banget buat teman-teman yang iseng-iseng untuk memasukkan nomor rekening aslinya ke aplikasi pinjaman online ilegal seperti ini. Jadi pinjol ini gampang cair, langsung cair, tapi ya itu tadi ya, cairnya kalian bisa lihat. Maunya pinjam Rp800.000 tapi ditransfer Rp489.000 dan disuruh balikin 7 hari. Dan dikirim dari PT Odeo Teknologi Indonesia. Informasinya seperti itu. Nah, beliau ini lalu mencari PT Odeo Teknologi Indonesia di Google mungkin ya. Ternyata perusahaan tersebut tidak mengenal dan tidak ada kerjasama dengan namanya pinjol pinjaman teman. Nah, ini aneh banget. Pinjol ini sudah ilegal, ngaku-ngaku pula dari perusahaan tertentu. Jadi perusahaan lain yang terkena imbasnya. Jalan 4 hari sebelum jatuh tempo, dia sudah melunasi pembayaran pinjamannya sebesar Rp788.000 karena ada voucher Rp12.000. Ini parahnya teman-teman ya, dapatnya Rp489 tapi disuruh balikin Rp788.000 atau mungkin dengan artian Rp800.000. Bayangin, pinjaman Rp800.000 tapi yang cair cuma Rp489.000. Inilah parahnya pinjaman online ilegal. Makanya nggak salah pemerintah kalau menyuruh pinjol ilegal nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Karena apa? Karena itulah yang membuat masyarakat ini merasa terbebani dan merasa ditipu mentah-mentah. Di sini ada beberapa hal yang lebih parah lagi teman-teman. Dia membayar atas arahan CS pinjaman teman melalui email yang tertera di platform pinjaman teman. Jadi di aplikasi pinjaman teman tersebut sudah ada email customer service. Ini menghubungi email tersebut untuk bertanya bagaimana cara melakukan pinjaman online seperti ini. Beliau juga informasikan ya, sebelumnya beliau ini membayar melalui aplikasi dengan nomor virtual account. Tapi tidak bisa karena virtual account selalu berubah-ubah. Biasanya memang 12 jam atau 24 jam itu virtual account tidak berlaku lagi ya teman-teman. Kenapa hal ini? Ya namanya aplikasi pinjol. Mereka kan nggak mau dan nggak mungkin pengen berlama-lama dengan virtual account yang sama agar mereka tidak mudah untuk dilacak. Karena kesulitan untuk melakukan pembayaran, akhirnya beliau ini email di customer service tersebut. Emailnya tertera jelas di aplikasi. Lalu selanjutnya email tersebut dijawab oleh pihak dari CS pinjaman teman ini. Nah, di email tersebut tertera nomor WhatsApp customer service dari pinjaman teman. Nah, setelah berkomunikasi panjang lebar, akhirnya beliau mendapatkan sebuah nomor virtual account untuk pembayaran. Setelah beliau bayar, namun tiba-tiba di hari H jatuh tempo muncul tagihannya kembali dan diminta untuk menagih. Ditelepon, diteror sana-sini harus membayar pinjamannya. Ini merupakan sebuah hal yang cukup menyedihkan ya. Dimana sudah bayar dengan bunga yang tinggi namun tetap ditagih dan dianggap belum dibayar. Setelah dikonfirmasi katanya itu nomor yang kita pembayaran dan nomor customer service itu bukanlah nomor pinjaman teman. Dengan kata lain ini aneh. Padahal nomor WA itu diberikan oleh CS dari pinjaman teman. Setelah dapatkan nomor dari WA itu, terus kemudian dibayar melalui itu, si pinjaman teman ini tidak mengakui bahwa itu dari mereka. Bahwa nomor itu adalah nomor tim mereka. Padahal sudah jelas ada bukti percakapan, bukti email, tapi mereka tetap mengelak. Sekarang solusinya bagaimana? Solusinya adalah langsung segera mengajukan laporan penipuan pinjaman online ke kantor kepolisian. Memang resiko data kalian sudah tersebar, kemudian nomor kalian juga bisa diterorin, tapi kalian sudah lapor polisi, itu adalah sebuah langkah
langkah yang tepat. Udah, kalau kalian sudah merasa membayar seperti ini namun dipermainkan, udah nggak usah peduli, nggak usah dibayar lagi, kalian abaikan saja. Kalian sudah mengantongi surat laporan ke polisi, jadi kalau kalian diteror, kalian ancam balik, tunjukkan bukti laporan kalian ke kantor polisi tersebut, teman-teman ya. Jadi setidaknya itu mungkin akan sedikit membuat mereka takut atau segan kepada kalian. Terima kasih, semoga masalah ini tidak menimpa kalian semua dan kalian semua bisa jauh-jauh terhindar dari aplikasi pinjaman online yang menyengsarakan seperti ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.